Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desri Mayana Putri Vanenza dengan NIM C1 channel 22088. Sini saya akan memenuhi tugas metodologi penelitian. Materi kali ini adalah analisis deskriptif. Analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah metode statistik yang digunakan untuk mendeskripsikan, meringkas, dan menganalisis kumpulan data. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan gambaran yang jelas dan ringkas tentang data yang telah dikumpulkan, tanpa membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi. Analisis ini dapat digunakan untuk berbagai macam data, baik kuantitatif maupun kualitatif. Data kuantitatif adalah data yang dapat diukur dalam bentuk angka seperti tinggi badan, berat badan, atau nilai ujian. Sedangkan data kualitatif adalah data yang tidak dapat diukur dalam bentuk angka seperti jenis kelamin, warna, atau pendapat. Jenis-jenis analisis ini yang pertama ada studi kasus, yaitu suatu penyelidikan intensif tentang individu dan atau unit sosial yang dilakukan secara mendalam dengan menemukan semua variabel penting tentang perkembangan individu atau unit sosial yang teliti. Yang kedua, ada survei studi. Jenis ini merupakan studi pengumpulan data yang relatif terbatas dari kasus-kasus yang relatif besar jumlahnya. Tujuannya adalah mengumpulkan informasi tentang variabel dan bukan tentang individu. Yang ketiga ada studi perkembangan, yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh informasi yang dapat dipercaya bagaimana sifat-sifat anak pada berbagai usia, bagaimana perbedaan mereka dalam tingkatan-tingkatan usia itu, serta bagaimana mereka tumbuh dan berkembang. Lalu ada studi tindak lanjut, yakni studi yang menyelidiki perkembangan subjek setelah diberi perlakuan atau kondisi tertentu atau mengalami kondisi tertentu. Yang kelima ada analisis dokumenter. Studi ini sering juga disebut analisis isi yang dapat digunakan untuk menyelidiki variabel sosiologis dan psikologis. Nah, yang terakhir ada analisis kecenderungan, yakni analisis yang digunakan untuk meramalkan keadaan di masa yang akan datang dengan memperhatikan kecenderungan-kecenderungan yang terjadi. Berapa langkah-langkah dalam analisis ini? Yang pertama, pengumpulan data. Data dapat dikumpulkan dari berbagai sumber, seperti survei, eksperimen, atau observasi. Yang kedua, pengolahan data. Data yang dikumpulkan kemudian diolah agar siap untuk dianalisis. Ini termasuk memeriksakan data, memeriksa validitas, dan reliabilitas data, dan mengkode data. Lalu yang ketiga ada analisis data. Data dianalisis menggunakan berbagai metode statistik seperti ukuran pemusatan data, mean, median, modus, ukuran penyebaran data, range, varian, standar deviasi, dan tabel frekuensi. Yang keempat adalah interpretasi hasil. Hasil analisis kemudian diinterpretasikan untuk menarik kesimpulan tentang data. Lalu yang terakhir ada penyajian hasil. Hasil analisis disajikan dalam bentuk tabel grafik atau diagram. Ada pula kelebihan dari analisis ini, yaitu yang pertama memberikan gambar yang jelas dan ringkas tentang data. Yang kedua, membantu dalam memahami hubungan antara variabel-variabel dalam data. Yang ketiga, dapat diterapkan pada berbagai jenis data. Lalu ada pula kelemahan dari analisis ini. Yang pertama, membutuhkan data yang cukup. Analisis ini membutuhkan data yang cukup untuk menghasilkan hasil yang akurat dan andal. Yang kedua, kelemahannya yaitu terlalu berfokus pada data saat ini dan tidak mempertimbangkan faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhi data. Karenanya dapat memberikan gambaran yang tidak lengkap tentang situasi. Nah, yang terakhir adalah tidak dapat digunakan untuk memprediksi masa depan dan hanya dapat memberikan informasi tentang data yang telah dikumpulkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.